Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini dengan menentukan gradien dari sebuah persamaan. Perlu diketahui pada sebuah persamaan yang disebut dengan gradien adalah koefisien X. Jadi kalau Y sama dengan 10X, maka gradiennya adalah 10. Karena koefisien X-nya adalah 10. Kalau Y sama dengan 2X kurangi 6, koefisien X-nya berapa? 2, maka gradiennya 2. Untuk soal yang C, ini bukan 2, gradiennya bukan 2, tetapi perlu dibuat bahwa persamaannya harus menjadi Y sama dengan. Maka kalau ada 2X ditambah 3Y sama dengan 12, maka menjadi 3Y sama dengan 2X-nya dibawa ke kanan menjadi negatif 2X ditambah 12. Supaya 3Y menjadi Y, ini saya bagi 3. Kemudian yang kanan juga saya bagi 3. Maka akan menjadi Y sama dengan negatif 2/3. X ditambah 4. Nah, sekarang kita akan tahu koefisien X-nya berapa. Koefisien X-nya adalah negatif 2/3. Maka gradiennya negatif 2/3. Soal yang D. Jika ada persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dijadikan BY sama dengan negatif AX dikurangi C. Kemudian karena ini masih ada B, maka saya bagi dengan B ya. Kemudian ini juga saya bagi dengan B. BY per B menjadi Y. Negatif AX per B maka menjadi negatif A per BX dikurangi C per B. Maka koefisiennya adalah negatif A per B. Negatif A per B. Maka gradien garisnya adalah negatif A per B. Ini akan menjadi rumus gradien. Rumus gradien untuk persamaan garis. Untuk persamaan umum. Itu adalah M sama dengan negatif A per B. Contohnya yang bawah ini. A, 2A. X dikurangi 2Y sama dengan 4. Maka tentu saja koefisien X yang ada di sini ada berapa? Maka tentu saja ini koefisiennya 1 ya. B-nya, koefisien Y-nya adalah negatif 2. Maka gradiennya akan menjadi negatif 1 per negatif 2. Atau negatif per negatif ya, maka akan menjadi positif setengah. Ini gradiennya. Kemudian misalnya soal yang D nih, soal yang D. Setengah X dikurangi 1/3 Y sama dengan 6. Maka A tentu saja berapa? Setengah. B tentu saja negatif 1/3. Maka gradiennya negatif setengah per negatif 1/3. Negatif per negatif positif. Maka ini setengah dikali 3/1, maka gradiennya menjadi 3/2. Contoh yang E. X dikurangi 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Maka A-nya berarti berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 4. C-nya tidak perlu karena kita hanya pengen tahu gradiennya. Maka gradiennya tentu saja negatif 1 per negatif 4. Negatif per negatif maka positif 1/4.
Ya, kita lanjutkan sekarang. Tentukan gradien dari garis pada gambar berikut ini. Yang ini sudah ya pada video sebelumnya, tapi ya udahlah, kita ulangi lagi satu soal saja. Misalnya ini garis yang A. Garis yang A dari titik ujung ke titik pangkalnya turunnya adalah 5. Kemudian ke sampingnya adalah 9. Karena dia miring ke kiri, maka gradiennya negatif 5/9. Saya tulis lagi, negatif 5/9. Kalau misalnya yang D, titik yang D, berarti ini yang saya buat titiknya. Oke, dari dua titik ini, maka dia turun 3. Ke sampingnya adalah 7. Karena dia miring ke kanan, maka titik D itu gradiennya adalah 3/7. Untuk tugas 1 jelas ya? Untuk tugas 1 kelihatan jelas. Baik. Untuk nomor 1 maksudnya mudah. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Tentukan gradien dari persamaan berikut dengan terlebih dahulu mengubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya, ini akan dibuat manual, tidak dengan menggunakan rumus. Jadi ini menjadi bagaimana? Ini menjadi 2Y sama dengan X-nya pindah ke kanan ya, negatif X, negatif 6 pindah ke kanan tambah 6. Karena ini 2Y, maka perlu saya bagi 2. Saya bagi 2. Maka Y sama dengan negatif setengah X ditambah 3. Maka gradiennya adalah negatif setengah. Seperti itu caranya. Sekarang kita lihat yang D. Untuk yang B dan C kalian bisa kerjakan sendiri. Untuk yang D, ini dibuat menjadi bagaimana ya? Ini Y-nya boleh di kanan. Boleh di kanan. Ini saya tulis berarti menjadi 3X ditambah 12 sama dengan 2Y. Boleh Y-nya di kanan, boleh di kanan, boleh di kiri. Nah, ini masih 2Y, maka ini saya bagi 2 supaya menjadi Y. Kalau kanan bagi 2, maka kiri bagi 2. Ini menjadi Y sama dengan 3/2 X ditambah 6. Maka gradiennya adalah 3/2. Begitu. Kemudian, nah sekarang kalau menggunakan rumus, dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif A/B, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Baik, kita lihat dulu yang B. Untuk yang A, mudah ya, yang B sekarang. Berarti A berapa? A-nya berarti negatif 1. B sama dengan 2. Maka gradiennya tentu saja negatif dari negatif 1/2. Ya, bisa ditambahi kurung. Maka negatif kali negatif positif, maka gradiennya positif setengah. Seperti itu ya. Gampang ya. Oke. Kemudian nomor 4, silahkan kerjakan sendiri ya. Oke, saya ambil satu soal saja. Ini agak sulit untuk garis yang hijau, tapi kita lihat untuk yang hijau itu titik yang bisa kita ambil yang mana? Yang hijau itu yang D ya. Tapi bisa diambil yang ini, terus di sini. Tidak di sumbu X, tapi di sini.
Nah, ini memang Bu Yanti buat tidak pas sumbu X. Nah, ini yang akan kita hitung gradiennya. Berarti dia turunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke sampingnya adalah 4. Ini 6, ini 4. Maka gradien garis yang D adalah positif karena miring ke kanan 6/4 atau 3/2. Kamu lihat ini titiknya bisa juga dari sini titiknya. Jadi tidak pas di sumbu X-nya ini. Gradiennya adalah 3/2. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat gradien. Ya, ini yang didikta tidak pakai kotak-kotak, tapi ini saya memakai kotak ya, supaya kalian lebih mudeng lagi karena ini nanti akan saya gambar. Ya. Tentukan gradien garis yang sejajar sumbu X. Persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X, misal Y sama dengan 3, maka persamaan garis tersebut gradiennya adalah. Oke, kita akan gambar garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, ini kan sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Kalau Y sama dengan 3, pas di sumbu Y kita hitung. Ini 1, 2, 3. Iya. Maka garis Y sama dengan 3 tentu saja akan menjadi seperti ini. Iya. Menjadi, ya kita garis dulu ya. Oke. Oke, ini adalah garis Y sama dengan 3. Bagaimana cara menghitung gradiennya? Ya, kita ambil 2 titik saja. Kita ambil sebuah titik di sini. Kita ambil titik di sini. Ini adalah titik negatif 2,3, berarti negatif 2,3. Dan misalnya saya punya titik di sini. Ya, titik di sini adalah 4,3. Ya. Maka gradiennya tentu saja akan menjadi 3 dikurangi 3 per 4 saya kurangi negatif 2. 3 dikurangi 3 berapa? 0. 4 dikurangi negatif 2 adalah 6. Maka gradiennya 0. Semua garis yang sejajar sumbu X, garis yang sejajar sumbu X, garis yang sejajar sumbu X, sejajar sumbu X, sejajar sumbu X, gradiennya 0. Gradiennya 0. Sama dengan 0. Oke. Bagaimana dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y? Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Persamaan garis yang sejajar sumbu Y misalnya X sama dengan 3, maka persamaan garis tersebut gradiennya adalah yang sumbu X ya. Sumbu X. Kita lihat kalau 3 berarti, nah ada di sini. Bagaimana garis X sama dengan 3? Kita akan gambar dulu garisnya. Kalau X sama dengan 3. Ya.
Bentar, ini belum pas, kurang dikit. Oke. Ini garis X sama dengan 3. Oke, ini garis X sama dengan 3. Ya, kita ambil 2 buah titik yang ada di sini. Misalnya ini adalah titik 3,4, titik 3,4. Dan misalnya saya punya titik lagi, ini adalah titik 3,1. Ambil titiknya sembarang ya. Maka gradiennya menjadi bagaimana? Tentu saja 4 dikurangi 1 akan per 3 dikurangi 3. Akan menjadi 3/0. Jika sebuah bilangan dibagi 0, itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Definisi. Ya, jadi semua garis yang sejajar sumbu Y gradiennya tak terdefinisi, dan garis yang sejajar sumbu X gradiennya adalah 0. Begitu. Sekarang kita lanjutkan dengan garis yang sejajar. Bagaimana jika ada garis yang sejajar? Gradiennya bagaimana? Misalnya, persamaan garisnya adalah yang pertama Y1 sama dengan M1X ditambah C, dengan garis persamaan 2 adalah Y2 sama dengan M2X tambah C. Kita akan gambar garis yang sejajar ya. Oke, kita akan gambar garis yang sejajar. Ya, kita gambar dulu sebuah garis. Terus kita akan gambar lagi garis yang lainnya yang sejajar. Kita akan gambar garis yang sejajar. Iya. Katakanlah ini garis 1. Ini garis yang kedua. Kita lihat. Titiknya saya ambil di sini. Dari titik yang satu ke titik yang lain dia turunnya 3. Maka gradien garis yang pertama adalah 3 per. Nah, ke sampingnya 2 kan? 2. Oke, M1-nya 3/2. Kemudian garis yang kedua sama. M2-nya tentu saja turunnya 3 itu, ke sampingnya 2. Maka 2 buah garis yang sejajar itu gradiennya sama. Maka kedua gradien garis itu sama. Atau M1-nya sama dengan M2. Bagaimana halnya dengan gradien garis-garis yang saling tegak lurus? Oke, kita gambar dulu garisnya. Yang satu bersama dengan tadi. Ya. Kemudian kita akan gambar garis yang kedua. Oke, garis yang kedua akan kita gambar. Gambar dulu. Iya.
Kamu perhatikan bahwa kedua garis itu saling tegak lurus. Ini saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Ini saling tegak lurus, kamu perhatikan. Baik, sekarang kita akan lihat gradiennya. Garis yang pertama M1 ya. Turunnya 3 ke samping 2, miring ke kanan, berarti negatif 3/2. Negatif 3/2. Sedangkan garis yang kedua, kita akan lihat di sini. Kita ambil titik, 2 buah titik. Turunnya 2 ke samping 3, dia miring ke kanan. Berarti gradiennya adalah 2/3. Gradiennya adalah 2/3. Nah, sekarang kita akan lihat jika garis Y1 sama dengan M1X ditambah C tegak lurus dengan garis Y2 sama dengan M2X tambah C, maka gradien kedua garis itu jika dikalikan hasilnya negatif 1, atau M2 itu sama dengan negatif 1/M1. Kita coba kalikan, ini M2 ya, kita coba kalikan. Negatif 3/2 saya kalikan dengan 2/3. Coret-coret, ini coret-coret, maka hasilnya negatif 1. Kamu perhatikan bahwa kalau tegak lurus ternyata ini pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Kemudian tandanya berlawanan. Jika yang satu positif, yang satu negatif. Ya, jadi kalau misalnya saya punya garis yang gradien satunya misalnya 2, supaya tegak lurus maka garis yang kedua harus punya gradien negatif setengah. Karena 2 itu kan bisa ditulis menjadi 2/1. Misalnya gradien yang pertama adalah 5/3. Negatif 5/3 ya, yang satu negatif. Maka supaya tegak lurus, gradien yang kedua adalah negatif 3/5. Seperti itu contohnya. Untuk latihan 2, gambarlah garis-garis berikut ini. X sama dengan 3, Y sama dengan negatif X, Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, bisa ya. Kemudian yang nomor 2 ini saya ralat. Ini saya beri negatif 2/5. Begitu, tolong di diktatnya ditambahi. Ini saya tulisnya negatif 2/5. Yang mana yang sejajar? Begitu. Tolong diralat yang soal nomor 2. Kemudian yang nomor 4 kita akan coba telaah ya. Manakah persamaan garis di bawah ini tegak lurus dengan 2X ditambah Y sama dengan 4. Baik, berarti kan 2X tambah Y sama dengan 4. Gradiennya berapa berarti? Pakai rumus atau pakai rumus boleh, manual boleh. Ini akan menjadi Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Berarti gradiennya atau M1-nya adalah negatif 2. Terus jawaban yang A, 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Kalau pakai rumus berarti ini MA ya. MA berarti negatif 3/6 atau negatif setengah. Oh, berarti tegak lurus. Tegak lurus, yang A tegak lurus. Kemudian untuk yang B
Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Berarti gradiennya langsung tahu ya, ini negatif 2. Ini yang B. Kemudian kalau yang D gradiennya setengah. Kalau yang C berarti gradiennya M sama dengan negatif 6 per negatif 3. Berarti positif 2. Berarti jawabannya yang mana? Yang tegak lurus. Ya, karena M1-nya itu negatif 2, maka gradien yang tegak lurus harus positif, tandanya dibalik. Berarti jawabanmu yang mana? A, B, C, atau D? Iya, tentu saja jawabannya yang D, yang gradiennya setengah. Seperti itu. Cukup dulu video Bianti kali ini. Semoga kalian mudeng. Terima kasih.